أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهية وربوبية وملكية وصفاته وأسمائه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم على نبينا المصطفى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا أبتي يا رسول الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا وبالقرآن حكما وإماما بالكعبة قبلتنا بالمؤمنين إخوانا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Nurul Huda beserta unsur Pak RT, Pak RW, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua-tua kita, kemudian hadirin wal hadirat jemaah Masjid Nurul Huda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita bersama sehingga ringan membawa badan ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Diawali dengan melaksanakan salat fardu subuh berjemaah, dilanjutkan dengan kegiatan tausiah hingga nanti masuk waktu syuruk, mengerjakan salat syuruk 2 rakaat, barulah kita kembali ke rumah kita masing-masing. Berselawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum sayyidi abadi ya Rasulullah. Baik, bermat Allah Subhanahu wa taala, 7 yang mesti dibawa balik pada pagi hari ini. Berapa, Bu? 9. 7 yang mesti dibawa balik terkait dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia mengatakan syaqi 'abdun adraka Ramadan fansalakha min wa lam yughfar lah. Celakalah orang yang masuk bulan suci Ramadan. Dia masuk bulan suci Ramadan, bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak memperoleh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemarin azan. Masuklah tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah. Yang artinya doa kita untuk supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, Allah ijabah. Doa yang dipimpin oleh imam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dari bulan Rajab lagi kita berdoa kepada Allah. Berakhir bulan Rajab masuk Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Minta keberkahan di bulan Rajab, minta keberkahan di bulan Sya'ban, minta dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Nah, masuk tanggal 1 Ramadan, berarti Allah ijabah doa kita. Maka kalau diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang baik mestinya mengucapkan alhamdulillah. Maka sesiapa saja yang belum mengucapkan alhamdulillah sampai sedetik ini, maka ucapkanlah, tundukkanlah kepala, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah telah Engkau pertemukan hamba dengan bulan suci Ramadan. Perkuatkan hamba, istiqamahkan hamba untuk melaksanakan seluruh amal yang ada di bulan suci Ramadan ini. Akan nampak oleh kita bahwa doa kita itu dijawab sama Allah. Jadi kalau ada orang yang bertanya, doa saya tak pernah dijawab oleh Allah. Nah, inilah buktinya bahwa doa kita dijawab oleh Allah. Nampak oleh kita, bertemu kita dengan rekan-rekan kita yang selama ini duduk pengajian bersama kita. Oh, masih ada dia di ujung sana. Oh, masih ada dia tersandar di pinggir sana. Oh, masih ada dia yang pakai peci yang sama, baju sama, warnanya pun sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, jangan kita masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Mereka yang tak memperoleh ampunan sama sekali di bulan suci Ramadan.
Maka jauh sebelum itu kita mempersiapkan diri supaya betul-betul bisa memaknai bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang terbaik untuk kita. Bisa jadi ini adalah kali yang terakhir. Bisa jadi ini adalah pertemuan terakhir kita dengan bulan suci Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala, supaya bermakna Ramadan kita itu 7 yang mesti kita isi di dalamnya. Yang pertama, as-siyam, puasa itu sendiri. Memang syariatnya sudah dijelaskan oleh baginda mulia Rasulullah SAW. Perintahnya masuk di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Pelaksanaannya masuk pada bulan suci Ramadan. Usia Nabi pada saat itu adalah 55 tahun. 55 tahun mulai melaksanakan puasa Ramadan. Bapak Ibu sekalian di sini kan masih muda semua. Saya tengok 17 tahun semua. Ya, alhamdulillah rabbil. Nah, Rasulullah usia 55 baru melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sampai usia beliau 63 tahun. Berapa kali kira-kira? 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Berapa kali Pak, Bu? 5, 9. Rasulullah SAW itu sudah melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Nah, kita berapa kali sampai sedetik ini? Kalau usianya 17 tahun, berarti baru 17 kali. Nah, pertanyaan berikutnya, puasa yang mana yang paling bermakna oleh kita? Dulu saya banyak mainnya Ustaz, maka Ramadan ini diperbaiki. Dulu saya puasanya tak jelas Ustaz, maka diperjelas tahun ini. Dulu saya puasa seperti puasa orang juga. Pas teman saya makan juga. Nah, maka tahun ini diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan yang Allah berikan kepada kita bersama itu untuk menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pertanyaannya, macam mana puasa itu bisa menghantarkan menjadi pribadi yang bertakwa? Tentu dia tak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Butuh persiapan jauh sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan ada masuk aja Ramadan, berarti tidak ada persiapan. Kalau tiba-tiba Ramadan, berarti memang mendadak Ramadannya. Tak ada persiapan dia untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kalau tak ada persiapannya, alamat kapal akan tenggelam. Semangatnya di awal-awal saja. Malam pertama bukan main cepat lagi datang ke masjidnya, posisinya pas sok terdepan. Masuk pekan kedua, berarti hari ke-8, hari ke-9, mulai terlambat. Dekat-dekat pintu dia. Masuk pekan ketiga, sendalnya pun tak ada nampak lagi. Terlalu ngegas di awal, tak sanggup hilang di tengah perjalanan. Kenapa hal itu terjadi Ustaz? Karena tak ada persiapan. Kalau dia sudah mempersiapkan dirinya untuk ditempa di bulan suci Ramadan, maka mutlak bagi dia mengakhiri apa yang telah dia mulai. Kalau dia semangat di awal Ramadan, sampai nanti berakhir bulan suci Ramadan, semangatnya pun juga tetap full. Apalagi di akhir-akhir, puncaknya itu kan di 10 malam terakhir Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok bagaimana Ramadan itu bisa menghantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa, kita lihat. Perintah Ramadan itu kan, puasa itu menahan diri dari tak makan, tak minum, dan menjaga diri dari hawa nafsu. Siang hari, pas waktu sebelum fajar masuk. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, sesiapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tak ada puasa ke atasnya.
Saya makan aja Ustaz, maka puasanya itu dianggap diet. Tak ada nilai sama sekali. Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lah. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tak ada puasa baginya. Aduh ya Allah, lupa Ustaz. Diet tak bernilai puasa. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, supaya Ramadhana, maka lihazihis pakai lam harfun jar lihazihis sanati lillahi ta'ala. Kalau mau itu juga Ramadhani, hazihis sanati, Ramadhana hazihis sanata. Tapi tak apa-apalah, mana aja betul, yang penting berniat. Jangan masalah itu pula dipermasalahkan. Boleh, mana aja boleh, yang penting niat. Ihdharun niyah fil qalb. Menghadirkan niat itu di dalam hati. Intinya sebelum fajar itu berniat untuk berpuasa esok hari. Makanya kalau ada imam yang memimpin setelah sholat tarawih itu lafaz niat, maka ikuti. Biasanya kalau saya jadi imam tarawih, maksudnya sebelum selesai bubar, sebelum kita salaman, kita membaca lafaz niatnya terlebih dahulu. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Barulah salam-salaman. Berarti tidur nanti itu kalaupun tak berniat, tertidur pulas, sah tak puasanya, Bu? Sah, karena tadi sudah berniat. Coba tadi tak ada niatnya, langsung aja dia Ustaz diet, tak makan sehari penuh. Nah, itu dia. Kalau dalam mazhab Imam Maliki boleh rapelan, boleh satu niat selama sebulan. Maka yang mana yang paling baik Ustaz? Pakai dua-duanya supaya aman. Yang Imam Syafi'i dirutinkan setiap malam, untuk backup supaya selamat, pakai yang mazhab Imam Maliki, talfiq namanya. Boleh. Tapi kita dalam mazhab Imam Syafi'i, saya pribadi memang merutinkan setiap malam itu, bahkan sebelum tidur, Pak Ibu. Sebelum tidur, sebelum kepala ketemu bantal, bismika Allahumma ya bismika wa amud, Allahumma, baca itu, nawaitu shawma ghadin ila akhir, supaya sah puasa kita. Karena kan kita memang menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat siang hari tak boleh makan, tak boleh minum, menjaga diri dari hawa nafsu. Di bulan suci Ramadan orang terjaga luar biasa. Biasa hari-hari biasa dia tak akan mudah bagi dia bercakap untuk hal-hal yang kotor. Emosinya tak tertahankan kalau ada orang di depan sana ngeremnya mendadak. Lampu merah, dah hijau lampunya, tak bergerak mobil depan, biasanya dia mengutuk. Tapi di bulan suci Ramadan, semua itu mampu dia tahankan. Di bulan suci Ramadan, radionya biasanya lagunya alamat palsu. Nah, tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, yang diputarnya adalah tilawah Quran, kajian. Nampak tak perubahannya, Pak? Nampak perubahan. Maka orang menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah di siang hari. Di malam hari kemudian diperbanyak dengan ibadah-ibadah. Maka siang hari dia menjaga dari maksiat, malam hari dia menjaga ketaatan. Kalau beginilah rutin selama 30 hari, 30 malam, maka dia akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Nah, itulah yang dimaksudkan la'allakum tattaqun. Berpuasa itu menghantarkan orang menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini yang pertama, puasanya mesti diilmui betul, diperhatikan betul. Maka disebutkan dalam hadis, man shama Ramadan imanan. Puasa itu mesti atas dasar iman. Kalau tak dasar iman dia, maka nanti hal-hal yang makruh yang akan mengikis pahala puasa Ramadan itu tak akan terjaga oleh dia. Yang membatalkan
Dia akan jaga, tak makan, tak minum, tak berhubungan suami istri bisa dia hindarkan. Tapi yang makruh, nonton TV dari pagi sampai malam. Tidur dari siap sholat subuh sampai subuh lagi. Itu belajar bagaimana cara mati. Tidur aja dia sepanjang malam itu. Kan makruh, sepanjang hari itu makruh. Atau dia dengarkan sesuatu yang musik tertentu yang membuat dia terpengaruh, terlalaikan daripada Allah. Atau cakapnya tak ditahannya. Ini kan hal-hal yang makruh yang mengikis pahala puasa sampai habis total pahala puasa tersebut. Inilah yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Orang hanya dapat haus dan laparnya saja. Menurut dia, dia puasa. Karena tak makan, tak minum, tak berhubungan suami istri. Tapi apa yang terjadi di sisi Allah? Terkikis seluruh pahala puasanya. Tersebab hal-hal yang makruh rata dia kerjakan. Mungkin bagi anak-anak muda, TikTok yang dia buka. TikTok yang dibuka ini kadang-kadang maklum aja. Yang terbuka itu kadang-kadang sesuai dengan apa yang kita rutin dibuka. Kalau kita tengok yang berjoget, maka yang pertama terbuka itu adalah yang berjoget-joget yang tak auratnya tak tertutup tersebut. Ini hal-hal yang makruh. Sampai 2 jam, 3 jam dia main TikTok dan sebagainya. Maka hal beginilah yang mesti dihindarkan. Kalau ini bisa dijaga, maka insya Allah Ramadan, makna puasa Ramadan itu sendiri, bahkan yang dia kerjakan dari puasa tersebut menghantarkan dia untuk menjadi orang yang semakin takut kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, al-qiyam, mendirikan malam-malam di bulan suci Ramadan. Maka qiyam di sini adalah merujuk kepada salat tarawih. Karena man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan di bulan suci Ramadan. Apakah maksudnya itu? Salat tarawih. Jadi bagi bapak ibu yang ingin diampuni dosa sebelumnya, rutinlah salat tarawih tersebut datang. Man qama Ramadan, barang siapa yang salat tarawih imanan, karena iman, kemudian wahtisaban, pakai ilmu dia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah ampuni dosa sebelumnya. Maka siapkan hati nurani kita untuk berimam kepada imam yang melaksanakan salat tarawih tersebut. Kadang imam ni kadang-kadang tersalah pilih ayat, terpanjang dia baca sedikit. Nah, makmum mestinya berhusnuzan. Jangan bercakap dalam hatinya, Ustaz ni Al-Baqarah dibacanya, ini bakalan panjang. Nah, akan ada hati kita itu terketuk begitu. Macam mana caranya Ustaz? Seperti anak kecil yang sedang bermain sepeda. Kalau dia jatuh, maka dia akan main lagi. Dia tegakkan sepedanya, dia akan main. Jadi kalau syaitan itu biasanya akan mengarahkan, akan menggiring kita untuk bersuuzon. Itu dia. Apalagi bacaan imamnya pelan. Biasa salat tarawih selesai jam 9. Malam itu salat tarawih selesai jam 9.30. Agak panjang sedikit. Nah, mesti mempersiapkan diri supaya tak mengutuk. Karena iman, karena ilmu, maka Allah akan berikan ampunan kepadanya sebelumnya. Baik yang mengerjakan 8 rakaat plus 3 witir, ataupun 20 rakaat plus 3 witir. Mana yang baik Ustaz? Kedua-duanya baik. Yang tak baik itu yang mempermasalahkan dan yang tak salat tarawih. Ngapa pula disibukkan masalah 8 plus 3, 20 plus 3? Yang paling penting itu Bapak Ibu hadir tepat waktu melaksanakan salat tarawih. Saya kurang Ustaz, tak cukup bagi saya 8 rakaat. Jangan ikut witirnya. Pulang di rumah tambah lagi. Berarti witirnya diakhiri.
La witrana fil lail, tidak ada witir dalam semalam itu 2 kali. Jadi bagi ada yang ingin menambah, kayaknya saya kurang 8 rakaat nih Ustaz, ya sudah. Nanti ketika imam sudah tahu di situ 11 rakaat, maka 8 rakaat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, berdoa kepada Allah, pulang ke rumah. Nah, silahkan nanti mengerjakan tambahannya di rumah masing-masing. Saya tetap pengen 20 plus 3 Ustaz. Cari masjid yang 20 plus 3. Masjid Raya An-Nur itu 20 plus 3. Itu pun ada biasanya diberikan kesempatan. Yang mau 8 rakaat silakan, yang mau 20 plus 3 juga silakan. Tak kuat saya Ustaz, saya pengen yang lebih lagi daripada itu. Cari masjid yang 1 juz 1 malam. Ah, cobalah situ sesekali. Biar kebas pula kaki kita tuh. Biar merasakan betul tegak tu macam mana. Qul huwallahu aja mengutuk, apalagi Al-Baqarah sampai satu juz. Nah itu dia mendirikan solat tarawih. Kenapa disebut solat tarawih? Karena ada istirahatnya sebenarnya. Mana istirahat kita tuh Ustaz? Itu dia yang Bilal itu istirahatnya. 8 plus 3 Rasulullah itu panjang memang. Tapi kita biasanya pengen yang agak kilat aja. Ada di Jawa itu 20 plus 3, 7 menit. Itu senam otot namanya. Itu biasanya yang begitu ramai Pak. Tahu dia misalnya Masjid Nurul Huda ini agak panjang, dia cari masjid lain. Ternyata masjid lain itu adalah imam di sini, kebetulan imam di sana juga. Ketemu dengan dia juga. Nah itu dia. Jadi biasanya salat tarawih Rasulullah itu kalau salat malam itu lama. Ada jeda istirahatnya. 20 plus 3 pun masa Umar bin Khattab itu juga lama. Ada jedanya. Ar-rahah atau al-istirahah. Ada istirahat, ada jedanya. Nah jeda gitu Bilal itu subhanakal ma'bud, subhanakal mawjud, supaya kaki kita itu tak kebas. Ada jedanya. Fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah setiap 2 rakaat. Subhanakal ma'bud setiap 4 rakaat. Terus nanti plus doa. Agak lumayan istirahat tubuh kita. Nah, kalau mau yang 20 plus 37 menit, cari tempatnya. Wah, itu menggeligat betul. Tak terbayangkan 23 rakaat itu 7 menit itu macam mana cepat. 300 km per detik mungkin. Kecepatan bor. Nah, ini dia yang kedua, yang perlu diisi adalah pertama siyam, yang kedua al-qiyam. Yang ketiga, tilawatul Quran. Berinteraksi dengan Quran. Kenapa Ramadan ini mesti berinteraksi dengan Quran Ustaz? Ayatnya begitu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ramadan ini bulan diturunkan Quran. Maka kalau tak pernah berinteraksi dengan Quran di bulan suci Ramadan, bulan lain apatah lagi. Momen orang pegang Quran itu di mana Pak rata-rata? Bulan suci Ramadan. Di bulan lain orang tak pegang Quran. Maka ambil kesempatan ini. Di bulan lain kalau kita pegang Quran, teman kita berbisik. Sok alim. Nah apa daripada dia sok kafir. Nah kalau di bulan ini rata-rata kita pegang Quran. Ada enggak orang berbisik? Enggak. Karena memang bulannya. Kita tak pernah ketemu orang ini dari mana asalnya. Rupanya tetangga kita yang rutin datang ke masjid pas bulan suci Ramadan. Dia ambil Quran, dia baca Quran. Kenapa? Karena memang momennya untuk baca Quran di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan tak pernah baca Quran lagi, maka bulan lainnya pun begitu juga pasti. Tak pernah berinteraksi dengan Quran selama bulan suci Ramadan, maka jangan harap di bulan lain dia bisa baca Quran juga. Maka latihannya itu di bulan suci Ramadan. Biasanya di masjid-masjid ada tadarus Quran. Baik sampai jam 10, jam 11. Ada juga di masjid tertentu sampai subuh Pak. Tak berhenti-berhenti pakai mikrofon luar. Ada. Mungkin pengurusnya sudah sepakat dengan Pak RT PRW-nya. Dan masyarakat di situ menerima. Sampai pagi tadarusnya. Tadarus itu harus ada yang memimpinnya.
Kadang-kadang kita dengar tadarus Quran itu ada yang tersilap bacanya, ada tajwidnya bermasalah. Kenapa hal itu terjadi? Karena tak ada yang memimpinnya, tak ada yang mendampingi dia. Kadang huruf alif sama bunyinya dengan huruf ain. Ha sama dengan ha bunyinya. Karena tak ada yang memimpinnya. Tadarus Quran itu artinya belajar Quran. Ada yang memimpinnya di situ, yang menengok bacaan dia. Oh salah nih bu, nah, begini cara baca yang benar. Dan biasanya banyak yang baca Quran itu adalah rata-rata anak-anak. Kita biasanya jarang baca Quran tadarusnya. Kenapa? Malu Ustaz. Buat jadwalnya, anak-anak jam 9 atau anak-anak jam 10 selesai. Baru grup ibu-ibu jam 11. Sampai jam 11. Grup apa-apa sampai jam 12. Ya kan? Bisa aja. Tergantung dengan program masjidnya. Nah balik anak-anak itu tak usah pakai mikrofon luar. Nah bapak itu tak pernah baca Quran memang. Sekali baca mengaum. Ya, sekali baca agak mengerikan memang. Nah disitulah kesempatan selama 30 hari untuk memperbaiki baca Quran. Anak-anak tadi itu biarlah dia pakai mikrofon luar, memang karena untuk latihan dia. Yang ibu-ibu di jam 9 sampai jam 10 tadi itu, nah itu tak usah pakai mikrofon luar. Kami siapa yang memimpin Ustaz? Pilih yang terbaik di antara ibu-ibu. Yang kaum bapak siapa memimpinnya? Pak imamnya. Itu pun kalau ada programnya. Karena kan kalau tadarus Quran mesti ada kopinya, ada snacknya, supaya memang semangat kita baca Quran. Tergantung ada programnya atau tidak. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkan Quran itu sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, sadaqah, as-sadaqah. Di samping siyam, qiyam, tilawatul Quran, as-sadaqah. Sedekah. Sedekah yang paling baik itu sedekah makan minum. Apatah lagi di bulan suci Ramadan. Bahkan banyak masjid-masjid itu buat program berbagi takjil. Sehari ada yang 25, ada yang 30, atau diumumkan. Masjid menyiapkan 50 paket untuk setiap harinya. Jemaah bagi yang mau disiapkan meja di depan. Di jemaah yang mau ikut serta letakkan aja makanan di situ sekalian. Ada banyak masjid yang melakukan itu di bulan suci Ramadan. Man fattara sha'iman, yang mau dia kejar itu adalah pahalanya. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makanan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Barang siapa memberikan makan minum pada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrih, pahalanya itu sama persis seperti orang yang berpuasa. Ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an, dan tak akan mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Ibu-ibu yang angkat bendera, saya ingin pahala puasa Ustaz. Gampang. Ketika masak kolak, lebihkan kuahnya plus isinya. Masukkan ke dalam gelas plastik itu. Letakkan di masjid ini 20. Berarti 20 orang nanti yang akan mengambil. Maka dia akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Jadi bagi ibu-ibu yang angkat bendera masih berpeluang besar mendapatkan pahala seperti berpuasa. Bapak juga demikian, dapatnya double. Puasa Ramadan yang dia kerjakan sendiri dapat, plus memberikan makanan perbukaan kepada orang tersebut juga mendapatkan pahalanya. Nah itu yang dikejar orang biasanya Pak. Kalau kita lihat nanti ini di pekan kedua, pekan ketiga, di pinggir-pinggir jalan tertentu tuh banyak yang berbagi. Ada dari komunitas masjid ini, dari komunitas remaja ini, komunitas ini, lain sebagainya. Apa yang mereka kejar? Yang mereka kejar adalah mislu ajrih ini. Kana mislu ajrih. Mereka ingin memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Maka Rasulullah pun juga demikian. Rasulullah itu di bulan suci Ramadan paling dermawan sekali. Apatah lagi memang sedekah yang dianjurkan sekali, yaitu sedekah subuh. Kalau ada lebih uang atau memang disisipkan setiap kali berangkat ke masjid, tak ada kajian di masjid tersebut, tunggu baca Quran sampai masuk waktu syuruk, sholat syuruk 2 rakaat, kemudian sebelum pulang ya udah mampir sebentar.
Saya tak bisa banyak Ustaz, 2000 aja. Saya bisa 1000 Ustaz, 1000 aja. Saya bisa 500 Ustaz, 500 saja. Tapi rutin tiap hari. Bisa, tapi siapkan uangnya. Saya tak bisa banyak Ustaz, 10.000 itu pecah 10. Berarti 1000 sehari. Berarti kalau 30 hari, 30. Bisa, insya Allah bisa kalau dia agendakan. Maka jangan pernah kosong dalam setiap harinya. Ibu-ibu yang angkat bendera di rumah, masukkan dalam celengan ayamnya itu. Celengan masukkan di situ setiap harinya untuk mendapatkan pahala sedekah itu sendiri. Yang keempat, yang kelima yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah hifzul lisan, menjaga lisan. Kemudian wa husnul adab, menjaga lisan dan menjaga adab. Man lam yada' qawla zur wal amalihi wal jahal, siapa yang tidak menjaga cakapnya, berbohong dia, mencaci maki, ada hewan-hewan tertentu yang keluar dari lisannya, hatta sampai masuk bulan suci Ramadan. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahal, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tak butuh dengan puasa dia. Allah tak butuh dengan puasa dia. Itu tadi yang disampaikan, puasa Ramadan ini bukan menahan makan, minum sama hawa nafsu saja. Jauh lebih dari itu adalah menjaga lisan kita ini dan menjaga adab yang baik. Jangan terlalu cepat untuk melontarkan kata-kata yang buruk tersebut, karena nanti akan berimbas pada puasa kita. Disebutkan Rasulullah tadi itu adalah siapa yang tidak menjaga itu, maka Allah tak butuh dengan puasa dia. Maksudnya apa Ustaz? Puasa itu hanya terhitung sebagai diet biasa saja. Diet pun tak jadi juga dia, karena berbukanya pun juga agak mengerikan. Semuanya masuk. Ya, diet ala kadarnya itu. Maka hifzul lisan wa husnul adab. Menjaga lisan, menjaga adab. Yang ke 5 tadi itu ya. Yang keenam. Yang keenam yaitu memperbanyak kasratud doa wa zikir, memperbanyak doa dan zikir. Lis-shaimi da'watun la turad, untuk orang yang berpuasa itu doanya tidak tertolak, kata Rasulullah. Lis-shaimi da'watun la turad, doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak. Dalam hadis yang lain disebutkan salasun la turaddu da'watuhum, salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka ini kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Angkat tangan. Apa yang menjadi hajat baik kita, sebutkan. Seperti yang saya sampaikan di banyak kajian kita sebelumnya, doa itu harus terpenuhi unsur-unsurnya. Pertama, pujian kepada Allah. Kedua, salawat kepada Rasulullah. Ketiga, minta ampun kedua orang tua. Keempat, hajat kita. Kelima, sapu jagat. Keenam, salawat kepada Rasulullah. Ketujuh, puji Allah lagi. Itu yang benar. Jadi jangan seuzon kepada Allah, karena doa yang kita lantunkan tersebut tertolak, tersebab adab-adab urutan ini tidak kita perhatikan. Inna doa mauquf, doa itu tertolak, tak akan diangkat ke langit. Hatta tusalli ala nabiyika sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka doa itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pujian kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma firli zunubi wa li walidayya. Kemudian minta hajat kita, baru Rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah itu wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. 7 itu harus terpenuhi. Pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, kemudian minta ampun kedua orang tua. Yang keempat, hajat kita, sapu jagat, salawat, pujian kepada Allah. 7. Itu mesti terisi dalam doa kita. Minta segala hajat kita. Apatah lagi menjelang berbuka puasa.
Kemudian memperbanyak zikir kepada Allah. Afdalu zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah dirutinkan, didawamkan sebanyak mungkin, sekuat mungkin. Kalau kita sanggup bisa buat 1000, buat 1000. Kalau kita sanggup bisa buatnya 500, buat 500. Saya buat 40 Ustaz, tapi rutin 40-nya. Bagus. Wa adwamuhu wa inqad. Dia rutinkan, dia dawamkan meskipun dia buat sedikit, boleh. Tapi itu dirutinkan. Sebelum pulang nanti itu ada tasbih digital yang dia bawa pakai macam cincin itu. Warna-warni sesuai dengan warna mukena dia. Kalau warnanya ungu mukenanya, maka cincin warna ungu. Banyak stoknya. Berarti kalau tergantunglah mukena dia berapa jumlahnya. Warna mukenanya kuning Ustaz, seperti baju Ustaz, maka tasbih digitalnya warna kuning. Nah kalau kita yang laki-laki biasanya polos-polos saja Pak. Mana yang polos itu tak pernah bawa apa-apa, dia pakai jemari dia aja. Memang simple aja biasanya. Memang tak mau repot kita. Biasanya kalau kita pun kalau biasa kita bawa, kalaupun kita bawa biasa tasbih yang biasa. Tasbih yang kayu koka itu biasanya. Nah kalau ibu-ibu tidak, menyesuaikan pakaian syar'i dia pada hari itu. Kalau hitam maka hitam pula tasbih. Hitam seluruhnya Pak, dari atas sampai ke bawah, sampai kaos kaki pun hitam juga. Matching dia. Matching luar biasa. Nah itu dia, memperbanyak zikir kepada Allah, kemudian memperbanyak berdoa di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, karena ada 7 tadi itu kan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah al-i'tikaf fil ashr al-awakhir. Beriktikaf di 10 malam terakhir. Taharraw, carilah kata Rasulullah, Lailah al-Qadar. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir mir Ramadan. 10 malam terakhir itu jangan dipilah-pilih. 10 malam terakhir berarti masuk malam 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sampai 30. Ustaz, boleh tak saya hanya malam bilangan ganjil saja? Boleh. Karena memang dianjurkan untuk lebih mengencangkan pada malam-malam ganjil. Cuman tak bisa ditentukan malam Lailatul Qadar itu kapan terjadinya. Karena kalau bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, maka dia memperoleh pahala yang besar sekali, setara dengan 83 tahun umurnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr itu. Tak bisa ditentukan. Ustaz, ada hadis, ada ulama mengatakan kalau terjadi malam Ramadan seperti ini di awalnya, maka jatuhnya begini. Tak bisa. Kami di kampung Ustaz tanggal 27 aja, setiap malam 27 di kampung kami. Muhammadiyah, berarti puasa keberapa tuh? 28. Ketemu tak? Tak ketemu. Sedunia ini ada jam, ada yang web, ada yang wita. Berarti malam Lailatul Qadarnya beda-beda itu. Dunia yang lain, tempat-tempat yang lain. Berarti macam mana cara ngitungnya? Maka malam Lailatul Qadar yang 10 malam terakhir itu, terutama malam bilangan ganjil, itu saja dikejar. Jangan tentukan malamnya. Karena kita tak akan tahu. Memang dirahasiakan oleh Allah, malam Lailatul Qadar itu tak diingatkan Rasulullah ketika malam itu terjadi kepada Rasulullah. Dirahasiakan, disembunyikan, supaya setiap malam, 10 malam terakhir, terutama malam bilangan ganjil, kita semua memperkuat, mengencangkan ibadah kita. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mengencangkan ikat pinggang, menjauhkan diri dari tempat tidur untuk beribadah kepada Allah. Nah itu dia. Kalau memang ada masjid kita nih ada, ya kan? Masjid kita tuh ada kegiatan al-i'tikaf. Ya sudah, datang ibu-ibu, bawa badan saja, nanti seluruhnya disediakan oleh panitia. Tak hanya masjid kita, masjid lain juga banyak. Artinya di masjid kita ini ada. Silahkan datang. Bisa jadi Ramadan inilah kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita misalnya setiap malam ganjil itu kita hadir, i'tikaf, insya Allah bertemu. Karena tandanya itu tak ada di muka kita. Oh si fulan dapat Lailatul Qadar, ada tulisan Lailah di kepalanya, tidak ada. Jadi setiap malam ganjil itu kalau dia ikut serta, insya Allah dia akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sudah begitu saja. Nah 7 ini yang terisi di bulan suci Ramadan kita supaya bermakna. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling bermakna di kita.
menjadi asbab dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, siyam, yang kedua qiyam, yang ketiga tilawatul Quran, yang keempat sedekah, yang kelima hifzul lisan wa husnul adab, yang keenam kasratud du'a wa dzikir, yang ketujuh al-i'tikaf di 10 malam yang terakhir. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan pemahaman yang utuh kepada kita, dimampukan untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbanyak maaf, ada pertanyaan? Tak ada, alhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan Pak Bu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai malam-malam ganjil, malam-malam genap atau 10 hari terakhir. Apakah memang itu dalil atau hadis sahih? Apakah memang 10 malam pertama, 10 malam kedua artinya semangat atau gairah itu tidak sebesar di 10 malam terakhir. Kalau memang itu di 10 malam terakhir, berarti kan semangat untuk mengejar yang terkadang itu hanya di 10 malam terakhir aja. Ada nggak penjelasan tentang hal itu? Iya. Hadisnya muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih berarti sepakat dua imam yang sahih mutlak, Bukhari dan Muslim. Karena kitab yang paling sahih terkait hadis itu di bawah Quran. Bahkan ada yang melevelkan itu mutawatir itu sampai ke level seperti Quran, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Disebut sebagai sahihaini. Nah, mereka sepakat muttafaqun alaih, sepakat berdua. Rasulullah bersabda, "Taharrau lailatul qadar." Carilah Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Jadi Ustaz, 10 pertama, 10 kedua macam mana? Apakah kita ngegas nanti untuk di akhir atau seluruhnya kita gas? Yang paling baik itu seluruhnya digas. Tapi tengok-tengok juga harus pakai sen kiri, sen kanan. Asal-asal gas saja nampak lampu merah kita terobos juga. Nah itu dia, digaslah 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam yang ketiga. Tapi yang mana yang paling harus dikencangkan? Berdasarkan hadis yang muttafaqun alaih, yang paling memang diprioritaskan adalah malam yang 10 malam yang terakhir. Berdasarkan hadis Nabi, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, terutama apakah memang di hadis ini disebutkan tidak ada bilangan ganjilnya? Di riwayat yang lain ada sebutan untuk malam ganjilnya. Maka boleh malam ganjil diambil lebih kencang, dan malam genapnya biasa saja boleh, tak jadi masalah. Yang penting seluruh malam Ramadan itu dihidupkan. Seluruh malam Ramadan itu dihidupkan. Kenapa i'tikaf itu Ustaz tidak tiap malam aja? Bisa saja i'tikaf biasa namanya. Tergantung masjid ada enggak programnya. Karena kalau i'tikaf butuh makan, butuh minum, ada pengisi kajiannya, ada imamnya. Bisa saja i'tikaf biasa, i'tikaf Ramadan biasa. Seperti di bulan suci Ramadan. Bagus lagi kalau itu dikerjakan. Dari mulai malam pertama ada i'tikafnya sampai nanti malam yang terakhir. I'tikaf sunnah biasa. Nah, i'tikaf yang dianjurkan itu adalah i'tikaf yang untuk mencari malam Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih mutlak. Jadi bagusnya kencang dari awal sampai akhir tadi itu. Tapi jangan kencang-kencang kemudian tiba-tiba hilang. Ya. Itu dia, Pak. Wallahu taala alam bissawab. Ada lagi Pak Ibu? Tak ada. Tak ada, demikian. Nah. Apa? Berapa lamakah syarat disebut dengan i'tikaf? Nawaitul i'tikaf sunnatullah taala. Bapak Ibu masuk masjid, i'tikaf itu artinya berdiam diri. Jadi ketika masuk masjid, dengar kajian begini, nawaitul i'tikaf sunnatullah itu sudah termasuk i'tikaf. Tapi i'tikaf yang
Ada i'tikaf yang levelnya itu sempurna, seperti dikerjakan memang Rasulullah itu tak balik ke rumah. Karena Rasulullah itu masjid itu memang berhampiran dengan rumahnya. Bahkan Rasulullah hanya menjuntaikan rambutnya, minta disisirkan kepada istrinya. Nah, maka mana yang mau dipilih? Ustadz, i'tikaf saya itu adalah i'tikaf yang hanya mengejar kegiatan, misalnya saya datang jam 11, selesai kegiatan tausiah, tahajud, kemudian sampai syuruk saya pulang. I'tikaf. Sudah termasuk i'tikaf. Bapak Ibu sekarang masuk masjid sudah termasuk i'tikaf. Niatnya tadi itu nawaitul i'tikaf sunnatullah ta'ala. Nah, atau ambil yang sempurnanya. Yang memang, tapi ini harus berpesan kepada orang rumah. Supaya tak tercari-cari, mana abang tak balik-balik ini. Ya, harus berpesan. Satu, berpesan, yang kedua tinggalkan apa yang harus dimakan di rumah. Dia i'tikaf di masjid tertentu sampai tak balik-balik. Anak bininya makan tak tentu arah, kan tuh kacau. Maka komunikasikan dengan orang rumah, saya ikut program i'tikaf tak balik-balik. Balik nanti setelah berakhir semuanya. Maka tinggalkan segala sesuatu yang tidak mengganggu konsentrasi kita, Pak. Handphone ditinggal. Kadang dia i'tikaf menunggu kajian-kajian ustaz, dia buka handphone. Akhirnya konsentrasi i'tikafnya juga tak full. Maka yang paling bagus itu segala sesuatu yang terkait dengan keduniaan ditinggalkan. Termasuk nanti ya informasikan di mana bapak i'tikaf. Karena nanti ketika istrinya mencari, ada anaknya sakit malam hari. Abangnya pergi tak bawa handphone. Kemana dia akan mencari abangnya ini? Tak mungkin ke abang tetangga. Ya kan? Kalau bapak sudah menginformasikan di masjid ini saya i'tikaf, nanti kalau ada anaknya sakit dia langsung ke situ. Nah, itu dia. Boleh i'tikaf yang separuh, boleh i'tikaf yang sempurna. Mana yang paling bagus? Karena ini setahun sekali, kalau memang ada kesempatan waktu luang. Kemudian segala sesuatu yang terkait yang kami sebutkan tadi itu bisa dipenuhi semua, lebih bagus memang i'tikaf yang sempurna. Memang 10 malam terakhir itu fokus untuk ibadah kepada Allah. Tapi bisa dikatakan i'tikaf kalau hanya ambil di separuh malam saja. I'tikaf secara umum, kita semua ini sedang melakukan i'tikaf. Itu dia. Wallahu taala alam bissawab. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.